Salam Media Sriwijaya. Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-16 akan digelar di Kota Prabu Mulih pada 16 dan tanggal 17 Desember tahun 2022 dengan dihadiri sekitar 3.000 peserta yang terdiri dari 600-an peserta ditambah pengembira sesumsel. Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Profesor Dr. Romli S.A.M.Ag saat menggelar konferensi pers di Sekretariat PWM Sumsel Jalan Ahmad Yani Pelaju Palembang, Senin, 12/12. Didampingi Ketua Panitia Pelaksana Muswil Dr. Haji Suroso PRMPDI, Ketua Majelis Informasi PWM Sumsel Dr. Gunawan Ismail MPD, serta salah seorang pengurus PWM Muhammadiyah Sumsel, Yuda Mahrom, DSSEMSI, Profesor Romli menambahkan bahwa Muswil Muhammadiyah ke-16 akan dilaksanakan dengan sejumlah agenda di antaranya laporan kinerja dan pertanggungjawaban serta membuat program kerja baru. Yang paling seru adalah pemilihan pengurus baru untuk 5 tahun ke depan, katanya. Menurut Profesor Romli, Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-16 dan Aisyah ke-14 yang akan berlangsung di Prabu Mulih 16 sampai 17 Desember mendatang memiliki sejumlah tantangan penting yang akan dibahas, salah satunya yakni penguatan UMKM dan kaderisasi. Ia mengatakan penguatan UMKM harus dilakukan karena ekonomi Indonesia kuat berkat keberadaan UMKM sehingga meski diterpa COVID-19 namun pertumbuhan ekonomi masih tetap baik. Oleh sebab itu Muswil ini akan menjadi peluang membawa UMKM bangkit sehingga bisa terus eksis menggerakkan roda perekonomian di Sumsel. Ada 3 tantangan yang akan kita bahas nantinya, oleh sebab itu butuh sinergi dan dukungan semua pimpinan juga peran pemerintah dan lainnya, kata Romli. Tantangan lain yang juga butuh perhatian, kata Romli, yakni menguatkan pendidikan Muhammadiyah. Dia mengakui dampak COVID-19 membuat sistem pendidikan jauh tertinggal dari segi sarana dan prasarana karena dikelola oleh swasta. Berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah yang memiliki anggaran khusus dari negara, sedangkan Muhammadiyah harus berjuang sendiri karena dana berasal dari Muhammadiyah sendiri dan harus dikelola kembali untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tantangan lain yang akan dibahas pada Muswil 5 tahunan nanti yakni pembinaan dan kaderisasi Muhammadiyah karena isme saat ini sangat banyak sekali. Jangan sampai angkatan muda terpengaruh terhadap hal negatif dan liberalisme terhadap demokratis yang menghilangkan norma agama. Kita sudah punya lembaganya sehingga ke depan akan dikuatkan lagi kader ini dan tinggal bersifat saja, kata Romli. setiap perkembangan yang muncul dalam kehidupan ini dan itu menjadi tantangan itu kita jadikan program. Banyak tantangan ke depan itu terutama bagaimana terkait dengan penguatan ekonomi rakyat. Ini dirasakan betul besar pengaruhnya dari COVID selama 2 tahun ini. Nah, kita akan dalam program yang kita susun bagaimana nanti akan ada program penguatan ekonomi dengan menggunakan kerjasama dengan pemerintah, yaitu penguatan UMKM. Nah, jadi ini penting nanti karena ini yang dirasakan yang sangat sangat dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu peningkatan pendidikan. Ya, pendidikan kita jauh tertinggal juga akibat COVID 2 tahun ini. Nah, ini bukan saja dari segi kualitas, tetapi juga dari segi sarana dan prasarana itu dirasakan betul. Ya. Kenapa? Karena kita swasta ini kan lebih banyak mandiri ya. Dari dan dari kita untuk kita. Jadi itu berat. Kalau pemerintah tuh ada anggarannya. Dalam penguatan ekonomi dengan menggunakan kerjasama dengan pemerintah, yaitu penguatan UMKM. Nah, jadi ini penting nanti karena ini yang dirasakan yang sangat sangat dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu peningkatan pendidikan. Ya, pendidikan kita jauh tertinggal juga akibat COVID 2 tahun ini. Nah, ini bukan saja dari segi kualitas,
tetapi juga dari segi sarana dan prasarana itu dirasakan betul. Kenapa? Karena kita swasta ini kan lebih banyak mandiri ya, dari dan untuk dari kita untuk kita. Jadi itu berat. Kalau pemerintah tuh ada anggarannya. Ini ada pemilihan. Sementara itu Ketua Panitia Muswil Dr. Haji Suroso mengatakan akan ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Muswil nanti. Muswil nanti akan dilaksanakan di Prabu Muli 16-17 Desember yang akan dihadiri oleh 3.000 orang dan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan di Muhammadiyah tanpa kendala. Persiapan saat ini sudah 100% dan tinggal pelaksanaan saja. Dipilihnya Prabu Mulih sebagai lokasi muswil karena pengurus Muhammadiyah Prabu Mulih menyanggupi melaksanakan muswil karena sebagai tuan rumah pastinya akan ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Tradisi dalam Muhammadiyah 5 tahunan dan tentu dari periode yang sekarang Prof. Romli telah menyiapkan kader-kader pengganti beliau untuk melaksanakan program kerja 5 tahun ke depan gitu yang ya. Jadi di Muhammadiyah itu sudah tersistem. Jadi di Muhammadiyah itu dicalonkan, kemudian bersedia, lalu kemudian dipilih. Jadi bagi kita generasi penerus tentu dengan Bismillah kita siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Muhammadiyah ke depan itu. Iya, tentu apa yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah tadi, tantangan-tantangan itu ya kita hadapi dengan itu sebagai sebuah peluang untuk kita memajukan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Selatan. Ya, jadi kegiatan kita Muswil itu pembukaannya di Taman Kota Prabu Jaya yang insya Allah akan dihadiri kurang lebih 3.000 orang. Dan lalu kemudian untuk kegiatan muswilnya itu dipusatkan di Islamic Center Kota Prabu Mulih yang diikuti dengan 384 dari Muhammadiyah dan 201 dari Aisyah. Ya, itu tadi pesertanya dari Muhammadiyah ada 384 dan dari Aisyah ada 201 peserta. Ya, pelaksanaannya itu dari pembukaannya tanggal 16 pagi dan penutupannya tanggal 17 sore. Ya, 2 hari. Ya, harapan kami tentu muswil ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses tanpa ada kendala-kendala yang mendasar sehingga muswilnya akan berjalan sesuai dengan koridor atau aturan yang ada di Muhammadiyah. Musyawarah wilayah itu adalah rapat 5 tahunan untuk yang pertama menyampaikan laporan kinerja, yang kedua pertanggungjawaban, yang ketiga membuat program kerja baru, dan yang terakhir yang paling seru itu adalah pemilihan kepengurusan baru untuk 5 tahun ke depan. Jadi, kandidatnya sudah ada Pak ya belum? Untuk di Muhammadiyah kita tidak punya kandidat khusus, kita diharapkan semua kader itu siap. Asal dicalonkan dan bersedia untuk memegang amanah Perserikatan Muhammadiyah. Dalam kurun waktu periode 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Kalau kegiatan muswilnya sendiri berapa hari itu Pak? Muswil dilaksanakan tanggal 16 dan 17 Desember 2022 di Kota Prabu Muli, untuk periode ini di Kota Prabu Muli. Nah, untuk pesertanya itu diperkirakan itu ada 600 orang, tetapi ditambah penggembira dari seluruh Muhammadiyah Sumatera Selatan itu kira-kira kurang lebih dihadiri 2.000 peserta. Kalau tamu undangan dari pusat seperti siapa yang datang? Kita harapkan ketua yang terpilih, ketua baru, walaupun semestinya beliau ketua lama, Pak Profesor Haidir, tetapi sampai saat ini yang konfirmasi kadernya kita belum tahu. Nah, yang membanggakan kita bahwa Bapak Gubernur sudah menyatakan bersedia hadir dan memberikan kata sambutan. Tetapi yang membuka tetap dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di Jakarta.